Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Widyastuti, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Di tangan beliaulah lahir konsep pendidikan yang merdeka, melalui taman siswa menjadikan gerbang emas untuk memerdekakan pengajaran dan pendidikan di Indonesia. Ada 4 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran yang berorientasi pada murid, di mana pendidikan hendaknya menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Murid seyogyanya memperoleh suasana yang menyenangkan, aman, merasa dihargai, dan mengembangkan dirinya sesuai dengan cara yang mereka senangi. Kedua, pendidik yang menuntun kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak itu berasal, berupa karakter dan sifat dasar yang dimiliki oleh anak. Pendidik hendaknya memahami bahwa anak dilahirkan dengan kodrat yang berbeda, bergantung kepada lingkungan yang membentuknya. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan hal perubahan yang dialami dari masa ke masa. Sebagai pendidik, kita tidak boleh apatis terhadap perubahan zaman. Pengajaran kepada murid akan berbeda sesuai dengan perkembangan zamannya. Ketiga, trilogi pendidikan. Sebagai seorang guru, selayaknya memberikan contoh yang baik dan menyenangkan kepada anak, baik dalam bersikap dan berperilaku dalam keseharian. Ingarso Sungtulodo. Membimbing anak didik agar mudah mengembangkan diri, selalu memberikan motivasi dan menghadirkan strategi mengajar yang baik, serta membangun semangat anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Ngarso Sungtulodo dan Tutpuri Handayani. Keempat, penanaman budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, sehingga pendidikan yang diselenggarakan seyogyanya holistik dan seimbang. Pendidikan tidak hanya agar anak bersekolah, mendapat nilai bagus, melainkan mempersiapkan anak untuk siap hidup, mewujudkan kebudayaan yang diimpikannya. Sebagai seorang guru, bagaimana mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara saya terapkan di kelas. Di awal pembelajaran, memfokuskan murid dengan menggunakan ice breaking atau games agar murid memperoleh perasaan senang dan nyaman. Memberi ruang kepada murid untuk membuat kesepakatan kelas, menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Pada prosesnya, dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, melibatkan murid untuk menentukan masalah dan proyek yang akan dilakukan secara berkelompok, berdiskusi untuk mencari penyelesaian masalah. Murid diberi kebebasan untuk mencari sumber informasi sesuai dengan kebutuhan dan kesenangan mereka. Murid pun diberi kesempatan untuk berkolaborasi dalam kelompoknya dan mengkomunikasikan hasil proyeknya dengan cara yang mereka sukai. Pada proses ini, murid diberikan stimulus untuk menggali kemampuannya dalam berkreasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Di akhir pembelajaran, refleksi dilakukan melalui penggunaan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz menggunakan Android sehingga sesuai dengan kondisi saat ini yang tidak lepas dari gadget. Pemberian reward untuk murid yang berprestasi dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan memotivasi terhadap murid lainnya.
Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dengan membuat program-program pembiasaan untuk menanamkan pendidikan karakter melalui program Pagi Mengaji, mengimplementasikan slogan 5S dan Jumat Bersih, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana untuk menyalurkan bakat dan minat para murid melalui pramuka, paskibra, cinta lingkungan, dan lain sebagainya. Beberapa tantangan ditemui pada saat mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di sekolah. Antara lain, tidak semua murid secara aktif ikut berpartisipasi. Dari 36 orang murid dalam suatu kelas, terdapat beberapa yang terlihat pasif. Ada juga beberapa murid yang terkesan bermain-main dalam menjawab pertanyaan. Sebagai seorang guru, diperlukan persiapan yang matang dan kreativitas yang tinggi agar dapat menyajikan pembelajaran yang bervariatif. Tidak seluruh warga sekolah konsisten dalam melaksanakan program tersebut. Ada beberapa guru maupun murid yang terkadang lupa melaksanakannya, sehingga pencapaian program ini belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam mengatasi tantangan tersebut, dilakukan pendekatan kepada murid untuk memberikan pemahaman dan menggali permasalahan, agar seluruh murid dapat antusias mengikuti pembelajaran. Guru harus terus belajar, menambah wawasan dan pengetahuan melalui berbagai pelatihan, baik mandiri maupun kelompok, serta tergabung aktif dalam komunitas, agar dapat saling berbagi praktik baik dan berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan pembelajaran. Saling mengingatkan antar warga sekolah agar konsisten melaksanakan program-program sekolah sehingga tercapai tujuan bersama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.